Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita mau ngebahas soal biaya ongkos parkir ya, yang segera diluncurkan oleh Gojek. Jadi simak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info penting dan menarik lainnya seputar Gojek. Oke, kita langsung bahas aja. Jadi beberapa menit yang lalu Gojek memberikan notifikasi kepada driver-drivernya, khususnya bagi kota-kota tertentu ya yang saya tahu. Nah, Bandung ini termasuk kota yang mendapatkan kebijakan tersebut gitu ya. Jadi nantinya kalau misalkan kita dapat orderan GoFood di mall yang ada tempat parkirnya, ini tempat parkir yang resmi ya, itu nanti kita bakal dapat biaya ongkos parkir gitu ya. Nah, cuman ini ternyata kan khusus bagi mitra driver yang dapat orderan GoFood ya. Jadi kalau misalkan untuk GoRide atau GoSend, GoShop, GoMart itu belum bisa dapat ya. Jadi ini cuman bisa didapatkan mitra yang mendapatkan order GoFood. Itu juga kalau misalkan GoFoodnya itu di tempat yang ada tempat parkirnya secara resmi. Jadi bukan di tempat-tempat yang tidak resmi. Misalkan gini ya, kita dapat orderan GoFood mungkin di rumahan, tapi di rumahan itu ada tempat parkirnya, maksudnya tempat parkir yang tidak resmi ya. Nah, itu dia nggak dapat biaya parkir, kecuali kalau dia dapat di mall mungkin ya, atau di gedung-gedung apa yang emang dia ada parkir resminya gitu ya. Kalau di Bandung mungkin sebagai contoh ya, itu kayak di Pascal 23. Nah, itu kan dia ada secure parking, jadi dia emang parkirnya itu kan resmi gitu ya, yang ada hitungan per jam. Nah, kita bakal dapat di situ ya. Nominalnya itu sekitar 1000 sampai 3000 gitu ya. Dan untuk sementara yang saya ketahui ya, ini udah maksimal banget 3000, jadi nggak bisa lebih. Jadi kalau misalkan kita dapat orderan GoFood yang antri banget sampai berjam-jam di mall tersebut, ada parkirnya, terus melebihi dari 3000, ya kita tetap dapat ongkos parkirnya cuma 3000. Jadi nggak bisa lebih ya. Sebagai contoh kayak dulu waktu saya dapat orderan GoFood set time, itu kan antri hampir 6 jaman ya, 6 jaman. Itu juga biaya parkirnya itu sampai 10.000 ya. Nah, kalau kayak gitu berarti kita nggak bisa dapat 10.000 ongkos parkir, tapi kita cuma dapat 3.000. Dan kekurangannya ini sebenarnya bisa ya, kita bisa minta parkir ke pihak konsumen dengan catatan kita harus sopan. Itu sih yang ada di notifikasi tersebut ya, isinya ya. Jadi kita boleh minta parkir kepada konsumen asalkan dengan cara yang sopan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kan udah sebagai keinginan driver sebenarnya ya, dari dulu banget gitu, dari dulu banget, supaya driver itu mendapatkan biaya parkir gitu ya. Karena ya apalagi kalau misalkan sekarang GoFood ada penurunan tarif ya, dari 6.400. Kalau misalkan ada parkir satu aja itu udah udah parah lah ya. Jadi kalau misalnya kita dapat di mall yang resmi, katakanlah kalau dia parkirnya 1.500, kita tinggal dapat 5.000. Itu kalau satu tempat parkir. Kalau dua, misalkan kita dapat dari mall ke mall kayak gitu ya, itu berarti kan 2 kali lipat, 3.000 ya. Kita berarti cuma dapat 3.000 ya, hitung-hitungannya kita malah jadi rugi gitu ya. Dan mungkin bagi driver-driver yang suka ngambil GoSend atau yang lainnya ya, mungkin nantinya kemungkinan bakal ada, cuman ini lagi diproses ya. Maksudnya kan untuk sementara cuman untuk di GoFood aja yang ada biaya parkirnya, dan di yang lainnya itu belum ada. Itu juga jadi belum semua ya. Jadi nggak semua mall yang misalkan dia ada tempat parkir resminya terus dapat tambahan parkir kayak gitu, belum tentu, karena ini masih tahap pengembangan ya. Mungkin bisa jadi kayak gitulah, tahap pengembangan yang disurvei oleh mitra-mitra drivernya gitu ya, melalui fitur GoCek itu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman kan ada sebagian yang di Kopan Reward yang ada fitur GoCeknya,
itu nanti mungkin dia yang bakal ngecek di tempat tersebut apakah benar-benar ada tempat parkir yang resmi atau enggak gitu ya. Terus besaran biayanya berapa, nanti ada teman-teman yang ngecek lewat fitur Gojek tersebut gitu ya. Nah tapi kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin basic ya, dia nggak ada fitur Gojek sih. Jadi fitur Gojek kan ini cuman dimiliki oleh driver yang levelnya itu udah level-level yang cukup tinggi gitu ya. Setahu saya itu mulai gold lah dia ada Gojeknya ya. Jadi kalau basic ya dia nggak ada fitur Gojeknya gitu ya. Dan sebagai info tambahan ya, hari ini hari Senin itu bonus ya, bonus tambahannya ternyata sama sih jumlahnya sama, cuman untuk targetnya itu dinaikkan menjadi 1150 ya untuk basicnya ya. Jadi yang biasanya kan cuman kita harus narik 850 poin dapat bonus 40.000 di jam-jam sore ya, jam 5 sampai jam 9. Sekarang dinaikkan ternyata targetnya dari 1150, cuman jamnya ditambahin juga ya dari jam 15 sampai jam 21. Nah ini juga menjadi sebagian driver pada ngeluh ya soal ini ya, karena dalam hitung-hitungannya kan kita berarti harus narik ya 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya, sedangkan jumlah bonus yang kita dapatkan itu sama aja kayak yang seperti biasa gitu ya. Kita nggak tahu sih, maksudnya kan kebijakan Gojek kan ini soal bonus ya khususnya ya, itu kan selalu ganti-ganti setiap minggunya gitu ya. Jadi nggak ada bonus yang menetap ya untuk saat ini ya, apalagi kayak misalkan bonus mingguan ini udah 2 minggu nggak ada gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang nunggu-nunggu ya, kalau menurut saya sih ini udahlah nggak usah ditunggu-tunggu, karena kemarin kan ini cuman buat percobaan, atau mungkin karena banyak driver yang nggak on bid ya. Tapi setelah ada bonus 500.000 per minggu itu ya, itu yang saya lihat itu banyak driver yang kembali ngebid lagi. Bahkan ada sebagian driver yang ngeluh ketika bonus di jam bonus ini berlaku ya, akunnya mulai delay gitu ya. Padahal tadinya pas pagi-pagi sampai siang dia aduh banyak banget gitu ya, dia bisa sortir order, tapi pas begitu masuk jam bonus dia mulai sedikit delay gitu ya. Ya mungkin karena jam-jam bonusnya kan driver lebih banyak ya yang on bidnya, karena yang saya amati juga ya, driver itu mayoritas kebanyakan itu mulai on bid aktifnya itu sore-sore ya sekitar jam 3 sampai jam 9 malam gitu ya. Kalau pagi-pagi ya mungkin ada sebagian driver yang udah on bid tapi nggak sebanyak kayak yang sore hari gitu ya. Nah mungkin jadi itu aja sih video kali ini ya. Intinya kesimpulannya adalah bagi driver yang ngambil orderan GoFood itu nanti kita bakal dapat biaya parkir ya dari pelanggan kita, cuman langsung masuk ke bagian pendapatan kita gitu ya. Tapi dia nggak mempengaruhi kayak pendapatan selisih kayak gitu, nggak mempengaruhi gitu. Oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa komen ya gimana tanggapan kalian soal kebijakan ini gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.